Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat polis dan sobat audio dimanapun Anda berada. Tepat hari ini bulan Juni 2024, saya sudah 1 tahun menggunakan Polytron Foxair ini. Jadi kali ini kita coba kupas tuntas mengenai kekurangan dan kelebihan dari Polytron Foxair selama 1 tahun yang saya gunakan untuk narik ojek online. Apa saja kekurangan dan kelebihannya? Mari kita kupas tuntas bersama-sama mengenai kekurangan dan kelebihan yang saya rasakan selama 1 tahun penggunaan dari Polytron Foxair ini. Baik, yang pertama kita bahas mengenai kekurangan dulu dari Polytron Foxair. Kebetulan saya sudah buat catatannya biar nggak lupa gitu. Yang pertama yang sama-sama kita ketahui yaitu kekurangannya di footstep bagian penumpang, yang sangat mengganggu karena letaknya persis banget di betis dari driver depan, jadi sangat mengganggu. Sampai bulan Juni terakhir ini juga sama saja, masih posisi footstepnya masih berada di sini, jadi kurang nyaman banget. Itu saja kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua yaitu pada throttle gas. Ya, sama-sama kita ketahui juga throttle gasnya dari Polytron bawaan Foxair ini rawan pecah ya, karena bahannya sangat ringkih dari plastik, dan saya sudah custom dengan throttle gas spontan dari KTC yang di custom sama Pak Mujito. Terima kasih Pak Mujito. Kekurangan berikutnya pada kunci kontak ini ya. Kunci kontak ini suka susah kalau dikunci seperti ini, terus kita buka terkadang susah banget dibuka. Itu salah satu kekurangan juga dari Polytron Foxair. Banyak user juga yang mengeluh mengenai kunci kontak yang susah dibuka. Dan belakangan ini juga ada beberapa user Foxair yang saya temui di SC Polytron Subun, dari kunci kontaknya ini malah tidak bisa digunakan, jadi error. Jadi begitu menghidupkan tidak mau nyala speedometernya, jadi harus menggunakan remote control, tapi itu sudah ditangani. Itu juga salah satu kekurangan dari Polytron Foxair yang harus diperbaiki. Baik, kekurangan berikutnya pada spakbor bagian depan ini, yang belakang ini, yang kecilnya ini, itu patah ya di bagian sininya. Jadi ada beberapa kasus juga kekurangannya dari spakbor depan ini bagian depan, tapi yang belakangnya ini udah patah, tiba-tiba patah sendiri. Kebetulan punya saya sudah saya custom juga dengan spakbor NMAX. Berikutnya kita kupas lagi mengenai kekurangan dari Polytron Foxair, yaitu dari sok depan maupun sok belakangnya yang agak keras. Jadi untuk sok bagian depan maupun belakang dari generasi pertama sampai terakhir pun ya ada sedikit perubahan sih. Untuk ya generasi terakhir itu cuma tetap agak keras ya, nggak seperti motor bensin pada umumnya. Jadi itu juga kekurangan yang harus diperbaiki dari Polytron. Maka lebih baik kita custom sendiri lah sok depannya maupun belakang, pakai NMAX ataupun XMAX, atau mungkin ada beberapa yang cuma ganti per bagian depannya saja, sesuai dengan keinginan aja dan budgetnya masing-masing. Baik, kita lanjut untuk kekurangan berikutnya dari Polytron Foxair, yaitu naik cut off ya. Cut off ini makanya yang sebelah kiri itu sudah saya matikan, karena sekarang ini sudah ketahuan beberapa kasus yang cut off-nya masih hidup. Yang sebelah kiri itu kadang-kadang malah suka delay, jadi nyala sendiri begitu jalan. Itu beberapa kasus dari user Foxair itu cut off-nya itu kayak katakan sendiri gitu loh, jadi tiba-tiba mati sendiri motor bila kita cut off, kita pencet normal ya, itu otomatis maka akan berhenti motor. Tapi ini kasusnya beda banget, jadi cut off-nya itu otomatis tanpa ditekan dia akan ngerem sendiri. Itu sangat berbahaya bagi pengguna Foxair.
Jadi saran saya saja, apabila ada pengguna Fox R yang baru maupun yang saat ini sudah berjalan beberapa bulan, lebih baik katopnya dimatikan saja, terutama yang sebelah kiri, karena kasusnya sangat berat, itu sangat berbahaya apabila tiba-tiba nyala sendiri katopnya di tengah jalan. Lanjut ke kekurangan berikutnya, yaitu dari lampu alis bagian depan ya. Lampu alisnya ini, entah yang kiri atau yang kanan, seringkali kadang-kadang mati sendiri. Itu juga salah satu kekurangan Polytron Fox R yang harus dibenahi. Yang sampai sering banget kejadian seperti ini, kadang-kadang malah dua-duanya alisnya itu mati. Punya saya pernah seperti itu. Jadi jangan kaget lah apabila nanti pengguna Fox R kadang-kadang ngalamin seperti itu. Jadi bisa diperbaiki di SC saja, tapi juga harus diperbaiki ke depannya, jangan sampai kejadian lagi seperti itu. Lanjut ke kekurangan berikutnya, yaitu dari kampas rem. Ini penting banget, ini kampas rem. Jadi Polytron itu tidak menjual kampas rem terpisah ya. Kampas rem itu harus beli satu set dengan kalipernya, jadi itu sangat memberatkan ya, karena biasanya kan kalau kita ganti kampas rem cukup kampas rem saja yang harganya ya sekitar 40-50 ribu, tapi di Polytron harus dengan kalipernya. Jadi saran saya dan pengguna Fox R untuk kampas rem harus dijual terpisah ya dari Polytron. Jadi selama ini para pengguna Fox R jadi pasang sendiri, walaupun sekarang sudah ada jual merek Polytron, tapi bukan dari keluaran Polytron sendiri. Baik, untuk kekurangan berikutnya dari Fox R ini yaitu mengenai dari kendala servis motor di SC yang saya rasakan dan semua user Polytron Fox R rasakan. Itu dari mekaniknya sangat-sangat lama banget pengerjaannya. Minimal itu entah ganti apapun, minimal itu 2 jam, kadang bisa sampai beberapa. Fox R juga mengeluh di EC KS Tubun, entah di EC lain ya, bisa sampai setengah hari. Bayangkan, sangat lama seperti itu. Padahal di video saya sebelumnya sudah saya buat dan ingatkan untuk tim Polytron kedepannya untuk mekaniknya diperbanyak dan pengerjaannya dipercepat. Jadi jangan sampai membuang-buang waktu untuk pengguna Fox R untuk pengerjaan di SC Polytron. Dan untuk kekurangan berikutnya mengenai sama untuk SC juga. Jadi untuk bengkelnya itu kalau bisa ke depannya diusahakan untuk lebih transparan, kalau bisa dilihat oleh para pengguna Fox R. Jadi kita bisa melihat pengerjaan dari service centernya tidak tertutup. Seperti sekarang ini kan pengerjaan dari service centernya tertutup banget ya, jadi kita menunggu, tidak tahu motornya dikerjakan atau tidak, atau ngantrinya seperti apa. Jadi kalau bisa kedepannya dia harus diupayakan lah agar bisa terlihat pengerjaannya, motornya, mekaniknya. Jadi biarpun lama tapi mereka juga, kita para pengguna Fox R juga puas kalau motor kita sedang ditangani. Seperti itu aja. Sementara ini kekurangan dari Fox R. Bagi para pengguna Fox R dimanapun Anda berada, bagi yang mau menambahkan mungkin ada kekurangan dari Fox R yang belum saya sebutkan tadi, bisa tulis di kolom komentar. Dan semoga saja tim Polytron nonton video ini biar bisa jadi acuan mereka bahwa kekurangan-kekurangan tersebut bisa diperbaiki dan ditingkatkan untuk lebih baik lagi ke depannya untuk Polytron Fox R maupun Fox S dan yang lainnya. Oke, sekarang kita bicarakan mengenai kelebihan dari Polytron Fox R ini. Yang sama-sama kita ketahui pasti ada kelebihan maupun kekurangan. Nah, sekarang kita bicara mengenai kelebihannya. Untuk yang pertama dari harga ya, motor ini harganya sangat murah. Kenapa murah? Karena baterainya model sewa, jadi
motor ini sangat murah dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Walaupun murah tapi speknya nggak kaleng-kaleng ya. Bisa dibandingkan atau di-compare dengan motor yang harganya sama atau mungkin lebih mahal. Terutama kelebihan yang pertama yaitu dari segi jarak tempuh. Motor ini belum ada lawannya, satu baterai bisa sampai 130 kilo. Jadi sangat-sangat mantap untuk keseharian. Dan untuk kelebihan kedua yaitu untuk larinya ya, motor ini seperti kita ketahui dan saya juga rasakan sangat-sangat kencang ya. Bisa seperti motor bensin 125 cc. Jadi untuk ojol sangat-sangat perlu ya, kadang-kadang juga penumpang minta buru-buru. Jadi kalau motor listrik nggak bisa lari jangan, sangat mengecewakan buat para penumpang yang buru-buru. Dan akselerasinya juga sangat-sangat cepat. Untuk kelebihan yang selanjutnya yaitu jarak tempuh ya, seperti saya sebutkan tadi, dari harga murah, lari kencang, dan jarak tempuhnya juga sangat jauh, bisa sampai 130 kilo. Dibandingkan dengan kompetitor lainnya yang harganya sama ataupun lebih mahal tapi jarak tempuh tidak sampai seperti itu. Mereka bisa sampai seperti itu mungkin lebih, tapi harus dengan 2 baterai ya. Dan untuk kelebihan yang selanjutnya yaitu bengkelnya ya, untuk purna jualnya, karena Polytron ini kan sudah terkenal dari tahun 80-an ya. Jadi untuk bengkel atau servis senternya tersedia di seluruh Indonesia. Itu juga salah satu kelebihan nilai jual dari Polytron. Oke, untuk kelebihan berikutnya untuk Polytron Voxair ini yang sama-sama kita ketahui juga adalah disediakannya fast charging gratis. Walaupun baru di beberapa service center saja, itu sangat-sangat membantu kami yang sangat membutuhkan untuk pengecasan lebih cepat. Apalagi terutama untuk ojol seperti saya, bila butuh waktu untuk berkeliling lagi nyari penumpang, sangat-sangat membantu. Untuk kelebihan yang berikutnya yaitu seperti yang kita ketahui bahwa saya sudah 1 tahun menggunakan Voxair ini. Jadi untuk BLDC-nya belum ada masalah ya. BLDC, baterai maupun controller belum ada masalah setelah 1 tahun penggunaan. Dan kelebihan berikutnya yaitu mengenai baterai ya. Baterai Polytron kan menggunakan sistem sewa, jadi itu sangat-sangat membantu. Karena seperti kita ketahui bahwa baterai motor listrik itu sangat mahal ya, di atas 15 juta rupiah. Jadi apabila kita menggunakan sistem sewa itu sangat menguntungkan. Jadi kalau ada kerusakan mengenai mengenai baterai ini, baik itu baterai yang ngedrop ataupun rusak, catat atau apapun, bisa kita langsung klaim untuk penukaran baterai. Dan kelebihan berikutnya yaitu mengenai baterai juga. Jadi seperti kita ketahui bersama, Polytron Voxair itu menggunakan baterai LiFePO 4, di mana baterai LiFePO 4 itu adalah kasta tertinggi dari baterai motor listrik. Jadi bisa saya kasih tahu juga ke semuanya bahwa motor listrik itu menggunakan beberapa tipe macam baterai. Yang pertama SLA, Graphene, Lithium, dan LiFePO 4 ini adalah menggunakan LiFePO 4, jadi kasta tertinggi. Itu salah satu kelebihan juga dari Polytron Voxair. Oke, untuk kelebihan berikutnya, jadi apabila kita mengalami kendala dari Polytron Voxair ini maupun Vox S, baik di rumah maupun di jalan, jadi Voxair ini, khususnya Polytron ini menyediakan call center 24 jam. Jadi apabila motor benar-benar nggak bisa jalan di rumah maupun di jalan, bisa menghubungi call center, nanti motor bisa di towing. Itu 24 jam ya, gratis dimanapun Anda berada. Jadi jangan ragu dan sungkan untuk menggunakan call center ini apabila benar-benar mengalami kendala motor tidak bisa jalan ya. Juga kelebihan berikutnya mengenai servis juga ya. Jadi Polytron Voxair menyediakan home service apabila di rumah motor benar-benar mengalami kendala nggak bisa jalan. Jadi apabila kita malas atau nggak ada waktu, apabila kita nggak ada waktu untuk datang ke bengkel terdekat atau mungkin bengkelnya jauh, jadi kita bisa home service. Jadi motornya yang mengalami kendala bisa dikerjakan di rumah masing-masing. Jadi bisa menghubungi call center Polytron. Saya kira demikian saja beberapa kekurangan dan kelebihan dari Polytron Voxair.
Yang mana sama-sama kita berharap bahwa kedepannya kekurangan dari Powertrain Fox R maupun Fox S itu bisa segera diperbaiki dan ditingkatkan untuk lebih baik lagi. Semoga saja video ini bisa ditonton dan jadi acuan untuk tim Powertrain Fox R kedepannya. Demikian juga dengan untuk kelebihannya, semoga saja bisa ditingkatkan lagi untuk lebih baik lagi. Jadi kita semua berharap kedepannya semua kekurangannya bisa diperbaiki dan ditingkatkan lebih baik lagi. Jadi kita berharap bagi semua pengguna Fox R maupun Fox R, semoga saja Polytron bisa menjadi brand motor listrik nomor 1 di Indonesia, bisa menyaingi para kompetitor lainnya. Demikian saja video saya kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya doakan tidak lupa selalu, semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maaf ada sedikit tambahan. Pasti banyak bertanya-tanya setelah 1 tahun berapa kilometer yang sudah saya tempuh. Jadi ini ya, setelah 1 tahun penggunaan saya menempuh jarak 32.073 km. Sangat-sangat jauh, wajar saja karena saya gunakan untuk narik ojek online sehari-hari. Demikian saja tambahannya, semoga bermanfaat.